Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen pakan yang beranggotakan saya Gita Fitriani dan teman saya Yonita Cahyaningrum. Di sini kami akan sedikit menjelaskan hasil review jurnal kami tentang manajemen pakan ini kepada teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Silahkan disimak. Langsung saja menuju jurnal 1 dengan judul Fermentabilitas pakan berbasis amoniasi jerami padi dengan sumber protein yang diproteksi di dalam rumen secara in vitro. Latar belakang yang mendasari pembuatan tulisan ilmiah ini adalah produksi jerami padi lebih dari 26 juta ton per tahun di Indonesia. Yang ini merupakan potensi ketersediaan pakan ruminansia. Faktor pembatas jerami padi sebagai pakan yaitu kandungan protein yang rendah, mengandung silika dan lignin yang berkaitan dengan serat pakan. Ini menurut Novita pada tahun 2006. Amoniasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas jerami padi. Amoniasi akan meningkatkan kandungan nitrogen dalam pakan dan memecah ikatan lignin dengan serat pakan. Menurut Kraides tahun 2005, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode eksperimental rancangan acak lengkap dengan faktorial 2 kali 5 dengan 3 kali ulangan. Faktor pertama adalah jerami padi tanpa perlakuan atau C0 dan jerami padi dengan perlakuan amoniasi yaitu J1. Faktor kedua, 5 level suplemen protein diproteksi 0% yaitu P0, 5% P1, 10% P2, 15% P3, dan 20% P4. Selanjutnya, alat dan bahan. Untuk pembuatan amover, bahannya adalah jerami padi, kering udara, urea, dan air. Peralatannya ada timbangan plastik, drum bekas, ember, dan alat pengaduk. Dalam uji in vitro, menggunakan jerami padi. Peralatannya ada aqua shaker, kain kasa, tabung fermentor, sentrifuge, kertas saring, pompa vakum, tanur, termos air, waterbed, dan termometer. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji pengaruh suplementasi protein diproteksi dalam pakan berbasis jerami padi amoniasi terhadap fermentabilitas pakan dan suplai protein total secara in vitro. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi pengaruh suplementasi protein diproteksi dalam bahan berbasis jerami padi amoniasi sebagai pakan ruminansia. Hipotesis penelitian ini yaitu interaksi perlakuan amunisi dan suplementasi protein diproteksi dalam pakan berbasis jerami padi akan meningkatkan fermentabilitas pakan dan suplai protein total ruminansia secara in vitro. Hasil dari penelitian ini antara lain, yang pertama, interaksi perlakuan amoniasi dan suplemen protein diproteksi atau SPP meningkatkan secara signifikan atau P kurang dari 0,05 produksi NH3. Interaksi kombinasi perlakuan disebabkan jerami padi amoniasi mampu mengganti penurunan produksi NH3 rumen akibat SPP. Produksi amonia yang menurun diduga karena proteksi terhadap protein pakan menurunkan degradasi mikrobia. Degradasi protein yang rendah dalam rumen menurunkan produksi NH3. Meskipun demikian, produksi NH3 masih dalam kisaran normal yaitu 8,19 sampai 14,65 mg. Dan kisaran NH3 rumen yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan mikroba adalah 8,5 sampai 18,7 mg. Ini menurut Balance tahun 2012. Yang kedua, konsentrasi VFA tidak dipengaruhi interaksi atau tidak signifikan. P kurang dari 0,05 antara perlakuan amoniasi dan suplemen protein diproteksi atau SPP. Rata konsentrasi VFA adalah 81,33 sampai 151,67 mm. Perlakuan amoniasi dan SPP tidak menunjukkan interaksi, diduga karena produksi NH3 rumen masih dalam kisaran normal untuk mendukung pertumbuhan mikrobia, sehingga
Nilai konsentrasi VFA lebih dipengaruhi oleh substrat. Perlakuan amoniasi mampu meningkatkan konsentrasi VFA dibandingkan dengan tanpa perlakuan amoniasi. Yang ketiga, interaksi perlakuan amoniasi dan suplemen protein diproteksi atau SPP meningkatkan secara signifikan atau P kurang dari 0,05 produksi protein total. Rata produksi protein total yaitu 173,11 sampai 237 mg. Interaksi antara perlakuan amoniasi dan SPP disebabkan oleh undergraduate dietary protein atau UDP dan sintesis protein mikrobia. Peningkatan UDP mengakibatkan semakin besar protein pakan yang lolos degradasi mikrobia rumen. Peningkatan UDP menurunkan produksi NH3. Yang keempat, degradasi bahan organik pakan tidak dipengaruhi interaksi atau tidak signifikan dengan P lebih dari 0,05 antara perlakuan amoniasi dan suplemen protein diproteksi atau SPP. Rata degradasi bahan kering yaitu 41,59 sampai 61,03% dan rata degradasi bahan organik yaitu 45,81 sampai 67,48%. Peningkatan degradasi bahan organik pakan hanya dipengaruhi oleh perlakuan amoniasi jerami padi, sedangkan peningkatan level SPP menunjukkan penurunan degradasi bahan organik pakan. Sesuai dengan Ahmadi tahun 2012 yang menyatakan bahwa protein merupakan komponen dari bahan organik. Hal ini menyebabkan tidak ada interaksi kombinasi perlakuan amoniasi dan SPP terhadap degradasi bahan organik pakan. Jadi, kesimpulannya, perlakuan amoniasi pada jerami padi dan perlakuan pemberian level suplementasi protein diproteksi mampu berinteraksi dalam meningkatkan produksi NH3 dan produksi protein total pakan. Peningkatan kualitas tongkol jagung melalui teknologi amoniasi fermentasi terhadap kecernaan bahan kering dan bahan organik serta protein total secara in vitro. Latar belakang. Faktor utama penentu keberhasilan dalam usaha peternakan adalah penyediaan pakan. Salah satu penyediaan pakan bagi ternak ruminansi adalah dengan pemanfaatan pakan asal sisa hasil pertanian, perkebunan, maupun agroindustri. Salah satu sisa tanaman pangan dan perkebunan yang mempunyai potensi cukup besar adalah tongkol jagung. Tongkol jagung merupakan sisa hasil pertanian yang masih memiliki kualitas yang rendah dan digunakan sebagai bahan konsentrat pada pakan ternak ruminansia. Oleh karena itu, dalam pemanfaatannya sebagai bahan pakan, tongkol jagung perlu ditingkatkan kualitasnya, antara lain dengan teknologi pengolahan amoniasi fermentasi atau AMOFER. Selanjutnya adalah metode penelitian menggunakan rancangan acak lengkap pola faktorial dengan masing-masing perlakuan memakai 3 ulangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh kombinasi perlakuan aras starter, mikrobia, dan lama peram proses fermentasi menggunakan starter mikrobia komersial terhadap tongkol jagung, utamanya kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik serta kadar protein total. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu memperoleh kombinasi perlakuan aras starter dan lama peram yang baik dalam proses fermentasi tongkol jagung terhadap peningkatan kualitasnya ditinjau dari kecernaan dan protein total. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh aras starter komersial dan lama pemeraman terhadap kecernaan bahan kering tongkol jagung. Rata-rata KCPK tongkol jagung perlakuan berkisar antara 39,10 sampai 57,54% dengan nilai tengah rata-rata 48,32%. Semakin tinggi aras starter dan semakin lama waktu pemeraman, nilai KCPK semakin meningkat.
Hasil analisis seragam menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan penambahan arah starter sampai 2% dan peningkatan lama waktu pemeraman sampai 4 minggu tidak memperlihatkan adanya interaksi. Namun, pada masing-masing perlakuan, peningkatan arah starter dan lama waktu pemeraman berpengaruh nyata terhadap KCPK. Kecernaan bahan kering meningkat seiring dengan masing-masing perlakuan, peningkatan arah starter dan lama waktu pemeraman. Semakin tinggi arah starter sampai 2% dan semakin lama waktu pemeraman sampai 4 minggu, nilai kecernaan bahan kering semakin meningkat. Yang kedua adalah pengaruh arah starter komersial dan lama fermentasi terhadap kecernaan bahan kering tongkol jagung. Masing-masing perlakuan peningkatan arah starter dan lama waktu pemeraman berpengaruh nyata terhadap kecernaan bahan organik tongkol jagung. Peningkatan jumlah starter komersial pada perlakuan menyebabkan kemampuan mendegradasi serat menjadi lebih tinggi. Di samping itu, adanya peningkatan KCPK juga menyebabkan peningkatan kecernaan bahan organik. Itulah penyebab peningkatan kecernaan bahan organik dapat terjadi karena adanya perbedaan penambahan starter komersial. Yang ketiga yaitu pengaruh arah starter komersial dan lama fermentasi terhadap protein total tongkol jagung. Hasil analisis seragam menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan penambahan arah starter sampai 2% dan peningkatan lama waktu pemeraman sampai 4 minggu tidak memperlihatkan adanya interaksi. Namun pada masing-masing perlakuan peningkatan arah starter dan lama waktu pemeraman berpengaruh nyata terhadap protein total. Rata-rata antara perlakuan menunjukkan produksi protein total tertinggi yaitu sebesar 78,29 mg. Protein total meningkat seiring dengan semakin tingginya arah starter yang digunakan. Perbedaan protein total tongkol jagung antar perlakuan dapat terjadi karena adanya perbedaan penambahan starter komersial yang mengakibatkan meningkatnya protein total. Jadi, kesimpulannya, kombinasi perlakuan perbedaan arah starter dan lama peram tidak berpengaruh meningkatkan kecernaan bahan kering, kecernaan bahan organik, dan protein total tongkol jagung. Kecernaan bahan kering dan bahan organik serta protein total meningkat seiring dengan peningkatan arah starter dan lama pemeraman pada masing-masing perlakuan.